Kisah sopir travel di tanah Kalimantan. Namaku Supian. Aku adalah seorang sopir travel antar provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Tidak hanya mengantar orang, aku juga melayani pengantaran barang atau titipan. Travel yang dimaksud di sini adalah mobil travel dengan plat hitam yang sebenarnya diperuntukkan untuk kendaraan pribadi. Profesi ini sudah aku tekuni kurang lebih sekitar 4 tahunan. Dulu, sebelum menjadi sopir travel, aku bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Namun, akibat COVID-19, aku pun dirumahkan. Dan tidak lama setelahnya, aku akhirnya di PHK. Keadaan ekonomiku saat itu benar-benar kacau. Aku tidak bisa mencari pekerjaan karena saat itu pandemi COVID sedang merajalela di Indonesia. Tidak ada satupun perusahaan yang membuka lowongan kerja, bahkan banyak perusahaan yang merumahkan para karyawan dan tidak sedikit orang yang akhirnya di PHK sepertiku. Aku ingat betul, saat-saat pandemi COVID-19 melanda, bahkan untuk keluar masuk desa saja, kami harus menjalani serangkaian tes seperti pemeriksaan suhu tubuh dan lain-lain. Di setiap gerbang desa juga ada posko untuk pemeriksaan COVID yang diisi oleh orang-orang berpakaian APD lengkap berwarna putih. Dulu aku sempat bingung, harus berbuat apa? Tabunganku sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, sementara anak dan istriku tetap butuh makan. Aku sudah mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan, berjualan makanan ringan dari rumah ke rumah, tapi hasilnya jauh dari kata cukup. Bahkan, sepeda motor kesayangan milik istriku pun harus dijual untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Sampai di suatu hari, ada seorang teman lama yang menawariku untuk membantunya membawa mobil travel ke Palangkaraya. Pada awalnya aku ragu dan juga takut, karena aku memang belum pernah menyetir sejauh itu, terlebih lagi kala itu masih di masa pandemi COVID. Tapi karena keadaan ekonomiku yang mendesak, akhirnya aku memberanikan diri untuk menerima tawaran tersebut. Setelah beberapa kali ikut sebagai sopir cadangan, aku mulai terbiasa dengan rute antar provinsi. Jalanan yang dulu terasa asing, kini sudah seperti halaman rumah sendiri. Aku mulai hafal jalan-jalan tikus, tempat makan yang enak dan murah, hingga lokasi pom bensin yang jarang mengantri. Semakin lama aku pun dipercaya untuk membawa mobil sendiri, dan dari situlah aku mulai menerima orderan pribadi. Tidak hanya penumpang, tapi juga ada titipan barang dari orang-orang yang membutuhkan jasa pengiriman cepat dan juga aman. Menjadi sopir travel bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih lagi di saat pandemi seperti itu, kami harus benar-benar menjaga kesehatan dan memastikan kalau kami bekerja dalam kondisi yang sehat. Tidak hanya itu, terkadang aku juga harus menyetir selama 12 jam nonstop. Meskipun mengantuk, tapi tetap harus fokus, apalagi kalau malam hari. Jalanan yang sepi dan kadang berkabut membuatku seakan masuk ke dunia lain. Tapi dari pekerjaan inilah aku bisa menghidupi keluargaku dan mencukupi kebutuhan mereka. Selain itu, menjadi sopir travel banyak memberikanku pengalaman hidup. Di antaranya, ada beberapa pengalaman yang pernah aku alami selama menjadi sopir travel lintas provinsi di tanah Kalimantan. Aku pernah mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, dan dari situlah aku mulai memahami bahwa di dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tumbuhan, dan hewan saja, tapi ada juga entitas lain yang kita kenal dengan sebutan makhluk halus yang hidup berdampingan dengan kita.
Pengalaman-pengalaman sebagai sopir travel itu tidak datang sekaligus. Pada awalnya, hanya sekedar firasat ataupun perasaan tidak nyaman saat melewati jalan-jalan tertentu atau suara aneh di tengah malam saat penumpang lain sudah tertidur pulas. Dan ya, sejauh itu, aku belum pernah ditampakkan wujud mereka. Ucapku dengan bangga pada saat itu. Hingga akhirnya, ada beberapa kejadian yang tidak akan pernah bisa aku lupakan dan salah satu kejadian itu terjadi pada malam Jumat di akhir tahun 2022 ketika aku mengantar 3 orang penumpang dengan rute Banjarmasin Puruk Cahu. Perjalanan kami dimulai sekitar pukul 10 malam. Sebenarnya, aku sudah melakukan penjemputan sekitar pukul 7 malam, hanya saja beberapa orang yang ingin menitipkan barang padaku tidak memberikan barang titipannya dengan tepat waktu. Alhasil, karenanya aku pun harus bolak-balik menjemput dan cukup lama menunggu mereka. Tidak mengapa, itu memang sering terjadi. Dan kebetulan saat itu yang aku bawa hanyalah 3 orang penumpang. Selebihnya yang banyak adalah barang titipan. 3 sampai 4 macam barang-barang itu ongkirnya seharga dengan 1 orang penumpang. Dulu, satu penumpang dikenakan tarif sekitar 250.000 sampai 300.000. Kalau sekarang 300 sampai 400.000. Ketiga penumpangku saat itu adalah 2 orang perempuan muda yang aku jemput di Indrasari dan 1 orang laki-laki berusia 35 tahunan yang ku jemput di Kayu Tangi. Penumpang laki-laki itu tampak sudah tertidur pulas sejak kami melewati Pasar Pisang Istanbul. Sementara kedua perempuan muda tersebut tampak asyik menatap layar handphonenya. Jalanan saat itu lumayan sepi. Hanya ada beberapa truk dan mobil pribadi yang sesekali berpapasan. 2 penumpang yang duduk di kursi tengah masih sibuk dengan handphonenya. Aku sendiri mencoba tetap fokus walau tubuh mulai terasa letih. Semakin malam, kabut pun turun dengan sangat tebal. Jarak pandang hanya sekitar 5 meter ke depan. Aku memperlambat laju mobil sambil membaca doa-doa dalam hati. Jujur, sejak memasuki jalanan tersebut, entah kenapa perasaanku sudah tidak karu-karuan. Tiba-tiba saja, di tengah kabut, aku melihat sesosok perempuan berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang menjuntai, pakaiannya serba putih, dan ia tidak bergerak sedikit pun. Karena takut menabrak perempuan itu, secara refleks aku mengerem. Duh, kenapa ngerem dadak? Tanya si penumpang laki-laki yang terbangun karena kaget setelah aku mengerem mendadak. Itu ada orang. Jawabku dengan suara bergetar seraya menunjuk ke arah si sosok perempuan yang hanya berjarak 1 meter dari depan mobil. Ketiga penumpangku memperhatikan ke arah yang aku tunjuk dan memfokuskan pandangan mereka ke arah depan. Namun, setelahnya mereka mengatakan kalau mereka tidak melihat keberadaan siapapun di depan sana. Padahal aku masih bisa melihat sosok perempuan itu dengan sangat jelas, sementara ketiga penumpangku mengaku tidak melihatnya. Disitulah aku baru menyadari kalau sosok tersebut pastilah bukan manusia. Melihat wajahku yang menegang, penumpang laki-laki yang duduk di sampingku itu lantas menyuruhku untuk berdoa. Segera kupejamkan mata dan mulai berdoa di dalam hati. Untungnya setelah aku kembali membuka mata, sosok perempuan itu sudah tidak terlihat lagi. Aku menghela nafas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan diri. Tanganku masih gemetar saat kembali menggenggam setir. Perlahan ku jalankan mobil lagi sambil terus melafalkan doa-doa pendek. Namun suasana di dalam mobil berubah menjadi hening. Tidak ada yang bicara, bahkan penumpang laki-laki di sampingku pun hanya menatap lurus ke arah depan dengan raut wajah yang sulit diartikan. Kami melanjutkan perjalanan beberapa kilometer tanpa masalah hingga tiba-tiba
AC di mobil mengeluarkan suara aneh, seperti desisan pelan yang kemudian berubah menjadi suara orang yang menarik nafas panjang dan berat dari kursi belakang. Aku menoleh sekilas lewat kaca spion dalam, dan disitulah untuk sepersekian detik aku melihat ada kepala lain yang muncul di belakang kursi penumpang tengah. Rambutnya basah menutupi sebagian wajah, seolah kepala itu baru keluar dari dalam air. Jantungku terasa berhenti berdetak. Kupicingkan mata dan kepala itu ternyata sudah menghilang. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu penumpang perempuan. Suaranya pelan tapi terdengar takut. Aku menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang. "Ah, Gak, gak ada apa-apa. Mungkin saya hanya kelelahan." Tapi saat itulah penumpang perempuan itu bergidik. Ia mendekap tubuhnya sendiri dan berkata lirih, Pak, kok saya merasa dingin sekali ya, Pak? Padahal tadi tidak sedingin ini." Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba lampu di mobil mati sendiri, dan dari arah belakang mobil terdengar suara ketukan yang kencang di kaca belakang. Tok tok tok. Aku nyaris menjerit, namun untung saja aku bisa mengendalikan perasaanku dengan sangat baik. Tapi meskipun aku tidak menjerit, rasa takut tergambar dengan jelas dari raut wajahku saat itu. Tapi aneh, kedua penumpang perempuan itu tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah mereka tidak mendengar suara ketukan pada kaca belakang mobil. Aku spontan menoleh ke kaca spion dalam, tapi karena gelap, aku jadi tidak bisa melihat apa-apa. Perlahan, tanganku meraba saklar lampu mobil, lalu menyalakan kembali, namun tetap saja tidak menyala. Bahkan, indikator lampu dashboard juga meredup seperti kehabisan aki. "Mesinnya mati ya?" tanya si penumpang laki-laki di sebelahku sambil melirik ke arah dashboard. Aku kembali menelan ludah. Dan anehnya, aku baru sadar mesin mobil ternyata mati, padahal aku tidak memutar kunci kontak ke posisi off. Seketika, udara di dalam mobil terasa semakin dingin dan mencekam. Nafasku mulai sesak, seolah ada sesuatu yang ikut duduk bersama kami di dalam kendaraan itu. "Kita sama-sama berdoa," ujar si penumpang laki-laki tersebut, yang langsung membuat kedua penumpang perempuan di belakang memejamkan mata. Aku juga kembali membaca doa apa saja yang aku hafal, lalu aku coba menyalakan mesin. Sekali percobaan gagal. Ku coba lagi tapi masih gagal, dan saat hendak mencoba untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba saja dari kaca samping sebelah kanan muncul wajah pucat perempuan berambut panjang. Dia menempelkan mukanya di kaca, matanya melotot, mulutnya tersenyum sangat lebar. Aku berteriak kencang, secara refleks menutup mata dengan tanganku. Para penumpang pun menjerit bersamaan, mungkin karena kaget atau karena mereka juga melihat wajah wanita menyeramkan itu. Dan tiba-tiba mesin mobil menyala sendiri. Lampu dalam dan dashboard pun kembali menyala. Aku membuka mata perlahan, dan untungnya wajah perempuan itu sudah menghilang. Tanpa pikir panjang lagi, aku menginjak gas dalam-dalam, dan mobil pun melaju kencang menembus kabut. Aku tidak peduli lagi andaikan ada tikungan atau jalan rusak di depan sana. Yang terpenting bagiku, aku bisa menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Setelah sekitar 15 menit kabut perlahan menipis, udara kembali hangat, dan suasana di dalam mobil sedikit demi sedikit mulai terasa tenang. Itu adalah pengalaman pertama aku melihat hantu, dan aku tidak akan pernah menyangka jika itu merupakan awal dari semua kejadian-kejadian tidak masuk akal yang ku alami selanjutnya. Di tahun 2023, tahun di mana Indonesia akhirnya terbebas dari pandemi, dan karena status pandemi sudah dicabut, para pengguna travel kami pun semakin meningkat. Bahkan dalam 1 minggu, aku pernah 4 kali pulang pergi dari Banjarmasin, Muara Teweh, Banjarmasin, Puruk Cahu. Rasa lelah dan capek yang kurasakan, jangan ditanya. Sampai sekarang pun kalau diingat-ingat, tubuhku langsung terasa pegal hanya dengan membayangkannya.
Namun di balik rasa lelah itu, justru ada kebahagiaan dalam hatiku, yaitu aku bisa membawa pulang uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilku yang menanti dan selalu mendoakan keselamatanku. Ya, mereka adalah alasan terbesarku untuk terus menguatkan diri di balik setir mobil menembus gelapnya malam dan jauhnya jarak antar provinsi. Malam itu, aku sedang dalam perjalanan mengantar para penumpangku. Ada 5 orang penumpang yang akan ku antar ke Puruk Cahu. Seharusnya kami sudah sampai di Puruk Cahu sekitar jam 9 atau jam 10 tadi. Namun karena beberapa penumpang meminta mampir untuk membeli oleh-oleh di beberapa tempat seperti di Kandangan dan juga Barabai, jadi kami lumayan terlambat dari waktu yang seharusnya. Tapi tidak masalah, karena sudah moto kami untuk mengikuti segala arahan dari para penumpang agar penumpang tetap merasa nyaman saat menggunakan jasa travel kami. Sekitar pukul 1 dini hari, kami memasuki jalanan sepi yang sangat panjang. Jalanan sepi itu membentang dari Muara Tewe Puruk Cahu. Di kiri kanannya hanya hutan lebat dengan jalan berkelok-kelok seperti ular terkena pukul. Kalau mobil yang mesinnya kurang fit, aku rasa tidak akan sanggup melewati jalanan yang penuh dengan tanjakan itu. Kondisi jalanan malam itu sangatlah sepi, nyaris tak ada kendaraan lain selain kami. Lampu-lampu jalan pun tidak ada, hanya sorot lampu mobilku yang menembus gelap dan kabut tipis yang mulai turun perlahan. Beberapa penumpang tertidur dan yang lainnya tampak memijit-mijit kepala dengan minyak kayu putih. Saat itulah aku melihat sesuatu di pinggir jalan. Aku melihat seseorang dengan baju lusuh dan wajah yang tak terlihat karena tertutup topi caping besar. Aku melambat karena kupikir mungkin orang itu butuh tumpangan, tapi aneh. Ia tidak memberi isyarat apa-apa, hanya berdiri diam dan memegangi sesuatu di tangannya. Begitu mobilku sudah cukup dekat, aku sedikit menoleh dan darahku terasa berhenti mengalir ketika mataku melihat sesuatu yang sedang dipegang oleh orang itu. Karena ternyata yang sedang sosok itu pegang adalah kepala yang sedang menyeringai ke arahku. Refleks aku menginjak rem dalam-dalam, mobil berhenti mendadak, tubuhku membeku di balik setir, mataku memicing, mencoba memastikan apa yang kulihat barusan. Namun saat aku melihat kembali ke arah orang itu, dia sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kabut dan sunyi yang semakin terasa menakutkan. "Ada apa, Pak?" tanya para penumpang yang kaget. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku masih menggenggam setir dengan erat. Nafasku terasa begitu berat. "Pak, kenapa berhenti mendadak?" tanya salah satu penumpang. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan rasa takut yang mulai menguasai diriku. Tadi, tadi ada orang berdiri di pinggir jalan." "Orang? Di mana?" potong penumpang yang duduk di belakang. "Kami tidak melihat siapa-siapa, Pak," lanjut yang lain. Aku tidak menjawab, tapi segera aku jalankan kembali mobil dan melaju meninggalkan tempat tersebut. Setelah kejadian di malam itu, aku jatuh sakit, badanku panas dingin, dan aku tak bisa berhenti memikirkan penampakan hantu membawa kepala yang sebelumnya aku lihat. Mungkin sakit ini adalah akibat syok berat setelah melihat penampakan yang sangat mengerikan. Dan untungnya sakitku pun sembuh setelah aku dimandikan oleh orang pintar. Namun meskipun begitu, aku tetap memaksakan diri agar tidak berhenti dari pekerjaanku sebagai sopir travel, karena saat ini hanya pekerjaan itulah yang aku punya, dan pekerjaan itulah yang perlahan-lahan mulai memperbaiki kondisi ekonomi keluarga kecilku yang selama ini terseok-seok akibat terdampak pandemi. Tidak mudah memang, terutama setelah malam itu. Tiap kali melintasi jalanan yang sama, rasa was-was selalu muncul. Kadang aku sengaja mempercepat laju mobil ketika mulai melewati jalanan sunyi tersebut. Kadang
Aku bahkan menolak jadwal keberangkatan malam dari Puruk Cahu tujuan Banjarmasin hanya karena tidak ingin menghadapi kemungkinan melihat sosok itu lagi. Tapi perjalanan malam seperti itu sulit untuk dihindari. Dan 2 bulan kemudian, kejadian aneh lainnya kembali terjadi. Malam itu, sekitar pukul 8 malam, handphoneku berdering dan ketika diangkat, "Halo Yan, kamu di mana? Ini, ada charteran masuk. Aku tidak bisa mengantar, karena sekarang ruteku cuma sampai Muara Teweh dan sudah full penumpang," ujar suara dari seberang telepon. Si penelpon itu adalah Bay Haki atau Ibai, teman satu profesiku. "Halo Bay, aku lagi di rumah. Kemarin libur. Charteran keluarga kah? Tujuan kemana?" Ya, kemarin aku memang libur 3 hari karena ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga kecilku meskipun hanya di rumah saja. "Iya, charteran keluarga. Tujuannya ke Puruk Cahu. Kamu bisa kan? Karena ini orangnya sudah menunggu. Keadaannya mendesak, Yan. Keluarganya meninggal." Oke. Aku bisa. Jemput di mana?" ujarku dengan cepat menyanggupi. Setelah Ibai memberitahukan titik lokasi penjemputan, aku pun langsung pamit pada istriku untuk berangkat. "Perasaanku mendadak tidak enak, Kak. Apa tidak sebaiknya dibatalkan saja? Aku takut kalau terjadi apa-apa sama kamu," kata istriku dengan raut wajah yang menunjukkan rasa cemas. Kalau charteran biasa, mungkin masih bisa aku tolak. Tapi ini keluarga dari si pencharter, ada yang meninggal. Kalau tidak kuantar, kasihan mereka. Kalau sampai tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya dengan keluarganya yang meninggal itu. Kamu doakan saja aku ya," kataku mencoba memberikan penjelasan tentang kondisi si pencharter yang tidak mungkin aku tolak. Hela nafas panjang terdengar dari istriku, raut wajahnya terlihat pasrah. "Tapi hati-hati ya, pastikan kamu tidak ngebut," ujar istriku dengan pesan yang terdengar mengancam. Aku mengangguk, lalu kemudian mencium kening istriku dan setelahnya aku pun berangkat menjemput penumpang. Singkatnya, aku pun tiba di titik penjemputan. Rumah itu berada di gang yang kecil, jalanannya hanya cukup untuk 1 mobil dan 1 motor berpapasan. Di teras rumah itu sudah ada beberapa orang yang menunggu. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang duduk di kursi roda. Kepalanya tertunduk dan ia mengenakan kacamata hitam, topi kupluk, masker, celana panjang, sweater oversize dan juga shawl. Kalau diperhatikan dengan seksama, aku yakin dia adalah sosok laki-laki karena rambutnya pendek dan perawakannya lebih tegap. Ini sakit biasa kah?" Aku bertanya pelan, memastikan kalau orang itu tidak sedang terkena COVID, karena meskipun status pandemi sudah dicabut, tetap saja aku merasa khawatir dan takut. "Ya Pak, dia lumpuh setelah kecelakaan," jawab salah satu orang yang ada di sana. Oh, gumamku merasa tak enak hati karena sudah mencurigai orang tersebut terkena COVID. "Jadi, ini berapa orang yang mau berangkat?" tanyaku kemudian. "3 orang saja Pak, saya, dia dan dia. 1,6 juta kan Pak?" kata salah satu orang laki-laki yang mungkin usianya sekitar 28 tahunan, seraya menunjuk pada laki-laki yang duduk di kursi roda dan laki-laki satunya yang berdiri di samping kursi roda tersebut. Aku mengangguk. Dan setelah membayar tarif charteran itu, mereka pun membantu si laki-laki yang duduk di kursi roda untuk masuk ke dalam mobil. Namun, saat aku ingin ikut membantu, keduanya menolak. Ya, aku maklum, mungkin orang yang sedang sakit itu merasa kurang nyaman disentuh atau dibantu oleh orang asing sepertiku. Setelah ketiga penumpang tersebut masuk ke dalam mobil, kami pun berangkat. Tapi sejak awal mobil melaju, suasana di dalam terasa sedikit aneh. Ku coba untuk membuka obrolan, namun kedua orang itu seperti enggan untuk diajak bicara lebih jauh. Apalagi si penumpang yang duduk di kursi roda tadi, ia sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Ya,
Aku paham. Itu pasti karena mereka sedang berduka dan aku pun memutuskan untuk diam dan tidak lagi mencoba mengajak mereka mengobrol. Dari arah kaca spion, aku sesekali melirik ke arah laki-laki yang tadi duduk di kursi roda. Ia tampak duduk diam di jok tengah, namun kepalanya masih tertunduk seperti saat duduk di kursi rodanya. Dan yang membuatku sedikit merinding adalah sejak mobil melaju tadi, aku belum sekalipun melihat dia mengubah posisinya. Kepalanya tetap tertunduk, tubuhnya tegak namun tak bergerak, seolah-olah aku buru-buru mengalihkan pikiranku. Jangan susun. Batinku mencoba untuk menenangkan diri. Dia lumpuh. Dan bukankah memang sudah seharusnya orang lumpuh gak bisa bergerak? Perasaanku pun mulai tenang. Mungkin aku hanya paranoid gara-gara tertular rasa cemas dari istriku sebelum berangkat tadi. Jalanan malam itu cukup ramai, namun lampu jalan tidak semuanya menyala. Di tengah perjalanan, aku kembali memperhatikan dari kaca spion bahwa laki-laki yang tadi duduk di kursi roda itu masih dalam posisi yang sama, tidak bergerak dan tidak bicara. Bahkan ketika salah satu dari dua orang lainnya mengajak bicara, tak ada jawaban dari orang itu. Wajar saja dia begitu. Setelah kecelakaan mengalami kelumpuhan, kini dia mendapat kabar duka dari keluarganya yang meninggal di kampung. Pasti keadaannya sangat syok. Lagi-lagi aku membatin. Temannya yang di tengah baik-baik saja kan? Aku bertanya pelan. Laki-laki yang duduk di samping si pria lumpuh itu mengangguk dan tersenyum. Ya pak, dia cuma tidak suka diajak bicara. Aku mengangguk lalu kembali fokus menatap jalan. Meski sudah kutupis berkali-kali, rasa tak nyaman itu tetap saja membayangi. Entah kenapa, udara di dalam mobil terasa semakin panas padahal AC sudah menyala sejak awal. Tapi hawa di dalam seperti berubah pengap dan sesekali muncul bebauan yang aneh seperti kain lembab yang lama tak dijemur. Aku sempat curiga, mungkin ada makanan basi di dalam tas mereka, tapi aku tak berani bertanya lebih jauh dan akhirnya aku lebih memilih untuk menurunkan sedikit kaca jendela di samping agar udara di dalam mobil tersirkulasi. Beberapa menit kemudian, aku melirik lagi ke arah kaca spion. Orang yang duduk di kursi roda, atau lebih tepatnya yang tadi duduk di kursi roda, masih dalam posisi yang persis sama seperti saat pertama masuk mobil. Kepalanya tertunduk, tangannya bersedekap di pangkuan, tubuhnya diam tanpa sedikit pun bergerak. Saat jalanan yang kami lewati membuat mobil berguncang karena aspal yang berlubang, tubuh orang itu terlihat condong ke kiri dan hampir jatuh. Untung saja tubuhnya langsung ditahan oleh orang yang duduk di sampingnya. Aku menelan ludah mendadak terasa keluh melihat orang tersebut hampir jatuh. Ya, itu sangat tidak wajar. Kalau dia masih sadar, walaupun lumpuh sekalipun, harusnya tubuhnya memberi sedikit perlawanan seperti gerakan refleks atau sekedar menegakkan kepalanya. Tapi tadi, ya, dia hampir jatuh seperti boneka tanpa nyawa dengan kepala yang masih menunduk. Dan ekspresi orang yang menahannya pun aneh, tidak panik ataupun terkejut, seolah memang sudah tahu jika itu akan terjadi. Teman kalian itu tidak sedang sakit parah kan? Akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya. Kulihat orang yang duduk di sampingnya itu tersenyum. Senyumannya aneh, terkesan seperti menyeringai, membuatku merasa sedikit takut. Tanpa banyak bertanya lagi, aku pun kembali fokus mengemudi. Namun aneh, suasana jalanan yang kami lewati membuatku merasa sangat bingung. Daerah itu terasa asing dan jika diperhatikan lebih seksama, rumah-rumah di pinggir jalan serta kendaraan yang berpapasan dengan kami tampak seperti itu-itu saja, seolah kami terus berada di tempat yang sama sejak tadi. Aku sempat melirik ke arah jam di dashboard. Sudah hampir 15 menit sejak terakhir kali kami melewati tikungan dengan bendera kuning di pinggir jalan itu. Tapi entah mengapa rasanya seperti kami tak pernah bergerak maju. Rumah-rumah dengan cat kusam, tikungan dengan bendera kuning, dan sepeda motor jadul yang melintas dari arah berlawanan terus saja berulang seperti potongan adegan yang diputar kembali. Setelah 3 kali
kami melintasi tikungan yang terdapat bendera kuning, aku semakin yakin jika kami saat ini hanya berputar-putar di tempat yang sama. Keringat dingin mulai merembes dari pelibis. Aku menggenggam kemudi lebih erat dan mencoba mengalihkan pikiran, tapi rasa janggal, was-was dan takut itu tidak kunjung hilang. Karena bingung harus bagaimana, pada akhirnya aku hentikan mobil itu di pinggir jalan dekat tikungan yang ada bendera kuningnya. "Kenapa, Pak?" tanya penumpang yang dari tadi berangkat hanya diam dengan kepala yang menunduk. Ya, dia adalah si penumpang yang menggunakan kursi roda. Aku menoleh ke arahnya lewat kaca spion. Untuk sesaat, aku merasa agak lega. Dugaan dan pikiran-pikiran burukku selama perjalanan ternyata hanya kecemasan dan ketakutan biasa. Karena ternyata lelaki yang duduk di kursi roda itu tidak dalam kondisi kritis seperti yang sempat aku bayangkan. Suaranya terdengar tenang dan matanya, meskipun tersembunyi di balik kacamata hitam, aku yakin tatapan matanya tengah mengarah padaku. "Maaf," kataku, "tapi saya kok merasa sepertinya kita tadi sudah beberapa kali berputar di jalanan yang sama ya." Ucapku melanjutkan kalimat. Kedua penumpang itu saling bertatapan, sorot mata mereka sulit diartikan. Beda dengan si penumpang pengguna kursi roda yang kembali menundukkan kepalanya. "Jalan saja, Pak," kata keduanya bersamaan. Aku menghela nafas panjang sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Namun, setelah cukup lama, aku kembali menghentikan laju mobil. Karena tak peduli, meski berapa kali pun kami melewati daerah tersebut, tikungan dengan bendera kuning serta rumah-rumah itu tetap sama. Bahkan, pemotor yang berpapasan pun terlihat masih sama dari segi pakaian maupun cara mengendarai motornya. "Lanjut saja, Pak," ujar penumpang di belakang. Mendengar perintah itu, aku pun lantas menoleh ke arah spion dan menatap ketiga penumpang, lalu kembali fokus menatap jalanan di depan. Masalahnya, kita ini hanya berputar-putar di daerah yang sama terus-menerus. Kalau tetap dilanjutkan, saya khawatir bahan bakarnya tidak akan cukup, kataku mencoba memberikan penjelasan. Tidak ada respon. Keadaan di dalam mobil seketika hening. Yang terdengar hanya deru pelan mesin mobil dan suara angin malam dari luar. Kulihat dari spion, tiba-tiba saja si penumpang pengguna kursi roda itu mengangkat kepala perlahan. "Mundur," ujarnya dengan nada datar tanpa emosi refleks. Aku menoleh ke arah belakang, menatap penumpang itu dengan penuh tanda tanya. Namun, saat aku menoleh, terlihat penumpang itu sudah dalam posisi menunduk. "Mundur? Mundur bagaimana maksudnya?" aku bertanya pada si penumpang. Kedua penumpang lainnya menatapku dengan tajam. "Dia tidak suka dia bicara," ujar orang itu. Tidak, bukan aku yang ngajak bicara. Tadi kalian tidak dengar? Dia itu menyuruhku untuk mundur." "Nah, mundur itu maksudnya bagaimana? Apa mobil ini yang harus dijalankan mundur? Dan kalau memang iya, berapa meter dimundurkannya?" Kedua orang itu kembali saling bertatapan, namun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Hening. Beberapa saat setelahnya, aku merasa tidak enak hati telah berbicara dengan nada suara yang lumayan sedikit tinggi pada para penumpang hanya karena emosi sesaat akibat terus berputar-putar di tempat yang sama. Dan ketika aku ingin meminta maaf, dari arah depan terlihat samar-samar dua sorot cahaya berwarna kekuningan menembus kegelapan jalan, bergerak perlahan ke arah kami. Ya, aku merasa lega karena aku berpikir mungkin itu adalah kendaraan lain yang kebetulan melintas di jalan yang sama atau sesama travel sepertiku. Tanpa pikir panjang, aku pun keluar dari mobil dan menghadang mobil tersebut sembari melambaikan tangan. Setelah semakin dekat, mobil itu tampak memperlambat lajunya. Aku tersenyum sambil berjalan mendekat ke arah samping mobil tersebut. Begitu kaca jendela mobil kijang itu dibuka, terlihat seorang laki-laki tua dengan rambut yang sudah sepenuhnya memutih, kulit wajahnya keriput, matanya cekung dan terlihat lelah. "Maaf, Pak," kataku buru-buru seraya sedikit membungkukkan badan. Saya sopir travel, Pak.
Dan sepertinya saya sedang tersesat. Kami sudah berkali-kali melewati jalanan yang sama. Apakah Bapak tahu arah keluar dari daerah sini? Aku bertanya penuh harap. Lelaki tua itu menatapku cukup lama. Tatapannya tajam, namun seperti mengandung kesedihan. Kamu sudah salah jalur. Jalur ini tidak seharusnya dilewati oleh orang yang masih bernyawa. Ujar si bapak sopir kemudian. Alisku berkerut, pertanda tidak mengerti sekaligus bingung dengan jawaban bapak sopir tersebut. Maksud bapak apa ya? Aku bertanya pelan, namun jantungku berdegup cukup kencang. Yang sedang kamu bawa disukai oleh pemilik jalur ini, ujar si bapak sopir dengan suara rendah namun sangat jelas. Aku tertegun. Maksud bapak penumpang saya? Tanyaku nyaris berbisik. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Tatapannya kini tidak hanya tajam tapi juga penuh rasa iba terhadapku. Lalu bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari daerah ini ya Pak? Mundurkan mobilmu sampai melewati tikungan yang ada bendera kuning itu. Kalau kau berhasil mundur, maka kau akan keluar dari daerah ini, kata si bapak. Aku menelan ludah. Harus mundur ya Pak. Tapi bagaimana kalau saya terpleset lalu mobil saya terperosok? Aku bertanya dengan suara bergetar. Kalau sampai itu terjadi, maka selamanya kalian akan berada di sini, mengemudi di atas jalur yang tidak ada akhirnya, ujar si bapak lirih. Pak, ujar salah satu penumpang memanggilku. Aku menoleh untuk beberapa saat lalu kemudian menganggukkan kepala, pertanda aku akan segera kembali ke dalam mobil. Akan tetapi, ketika aku kembali menoleh ke arah si bapak sopir tadi untuk mengucapkan terima kasih, ternyata mobil kijang itu sudah menghilang, menyisakan tanda tanya dan rasa takut di hatiku. Segera aku berbalik dan berlari kecil menuju mobil. Nafasku sedikit tercekat, tanganku gemetar saat membuka pintu. Begitu aku masuk ke dalam dan menutup pintunya, suasana di dalam mobil masih sama seperti saat kutinggalkan. Hening, tegang dan juga aneh. Penumpang yang tadi memanggilku hanya menatap sekilas lalu kembali memalingkan wajah ke jendela. Kalian melihat mobil itu tadi kan? Aku bertanya dengan suara pelan. Kedua penumpang itu menatap ke arahku. Ya justru kami yang bingung. Kenapa Bapak berdiri di situ sendirian, tapi seperti sedang mengobrol dengan seseorang? Mendengar jawaban dari penumpang itu membuatku langsung bergidik. Aku menarik nafas panjang, lalu meraih tuas transmisi. Tanganku sempat berhenti, ragu, tapi kata-kata si bapak tua itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Tidak, aku harus mundur. Aku harus berhasil. Kalau aku gagal, mungkin aku tidak akan bisa bertemu keluargaku lagi. Aku berkata dalam hati, mencoba untuk meyakinkan diri. Dengan gemetar, aku menggeser tuas ke posisi mundur. Suara klik halus terdengar, diikuti nyala lampu belakang yang redup menembus kegelapan. Perlahan, mobil mulai bergerak mundur. Aku mengatur gas halus mungkin. Mataku fokus ke arah kaca spion, berusaha memastikan arah tetap lurus. Jalanan itu tampak lebih sempit dibanding saat pertama kali kami melintasinya, atau mungkin hanya perasaanku saja yang makin tak karuan. Bayangan tikungan dengan bendera kuning itu kini tampak jelas, tapi di sekitarnya ada beberapa sosok. Ada yang mengenakan baju lusuh, ada yang wajahnya tertutupi rambut panjang, ada pula yang hanya berdiri membelakangi kami. Mereka menatap kami yang sedang mundur atau menunggu kami gagal, entahlah. Apapun jawabannya, yang pasti saat itu tubuhku sudah gemetar dan merinding. Rasa takutku sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Tanganku mulai berkeringat, setir terasa licin, ban kiri sedikit menyentuh bahu jalan dan membuat mobil berguncang. Jantungku serasa melompat keluar, tapi segera ku perbaiki arah meski tubuhku terasa seperti dipenuhi duri. Tiba-tiba saja
Suara terdengar seperti menggesek bodi mobil di sisi kiri. Sedikit lagi mendekati tikungan, namun dari arah kaca spion terlihat sosok-sosok itu mulai mendekati mobil. Mereka berjalan pelan dan terus mendekat ke arah kami. Aku nyaris menginjak rem, namun kedua penumpangku itu langsung mendesakku agar terus mundur dan aku pun mengikuti arahan mereka. Mobil terus mundur hingga akhirnya kami pun sudah tepat berada di tikungan tersebut. Kabut perlahan-lahan muncul dan sosok-sosok yang ingin mendekati mobil tadi perlahan tertelan kabut dan menghilang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ku pejamkan mata dan terus berdoa semoga hal mengerikan itu berakhir dan kami bisa keluar dengan selamat dari daerah tersebut. "Pak, kita sudah keluar, Pak," kata salah satu penumpang yang langsung membuatku membuka mata. Kulihat hari sudah terang dengan kabut tipis yang masih menggantung. Aku menyadari saat itu kami berada di pinggir jalan. Di sisi kanan dan kiri terlihat pohon-pohon menjulang tinggi yang membuat suasana terasa sunyi dan mencekam. Jalanan itu sepi, tak terlihat satu kendaraan melintas. Aku keluar dari mobil, memastikan bahwa saat itu hari benar-benar sudah terang. Bukan tanpa alasan, karena sebelumnya saat kami berputar-putar melewati tikungan yang ada bendera kuningnya itu, langit masih gelap. Rasanya tidak mungkin gelap bisa berubah menjadi terang secepat itu. Aku melangkah lebih jauh, mencoba mencari tikungan dengan bendera kuning itu, namun tak berhasil kutemukan. Jalan ini lurus dan terus memanjang, tidak ada tikungan ataupun bendera kuning, dan terlebih lagi tidak ada jejak bahwa tempat yang kami lalui semalam benar-benar ada. Aku kembali bergidik, sekujur tubuh masih dalam keadaan merinding. "Pak, ayo!" Suara penumpang memanggilku. Bergegas aku kembali ke dalam mobil, lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba saja suara klakson terdengar. Kulihat dari kaca spion, tampak sebuah mobil yang aku kenal. Ya, itu merupakan salah satu mobil travel yang dibawa oleh temanku. Aku menghela nafas lega. Ternyata kami benar-benar sudah berhasil keluar dari daerah asing yang terus membuat kami berputar-putar di tempat yang sama. Dan pada akhirnya kami pun tiba di tempat tujuan dengan selamat. Begitu mobil singgah di depan sebuah rumah, terlihat banyak orang langsung menghampiri dengan raut wajah yang sedih. Aku lantas keluar mobil untuk membantu para penumpang. Alisku berkerut. Beberapa orang yang mendekat itu langsung membantu kedua orang penumpangku untuk mengeluarkan si penumpang pengguna kursi roda. Namun mereka kini tidak meletakkannya di atas kursi roda lagi, melainkan mengangkatnya dan membawanya langsung ke dalam rumah. Seketika bulu kuduku meremang. Ya, dari cara mereka mengangkatnya, mereka tidak seperti sedang membantu orang hidup. Ketika diangkat, tubuh itu tampak kaku, tidak bereaksi sama sekali. Aku menatap ke arah salah satu penumpangku, berharap mendapat penjelasan, tapi dia hanya menunduk, lalu menyusul masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa. "Terima kasih, Bapak sudah mengantar pulang jenazah keluarga kami," ucap seorang lelaki parubaya. Dadaku berdegup kencang. "Jenazah?" Aku mengulang kembali kalimat itu. "Sekali lagi, terima kasih, Pak," ucap si lelaki parubaya itu. Sebentar. Jadi dia sudah meninggal? Meninggal karena apa? Dan apa benar dia lumpuh?" Aku bertanya dengan dada yang terasa sesak. "Lumpuh?" "Tidak, Pak. Dia tidak lumpuh. Dia meninggal setelah mengakhiri hidupnya sendiri." "Apa Bapak tidak diberitahu sebelumnya?" Aku menggeleng pelan. Mereka hanya bilang kalau dia lumpuh setelah kecelakaan. Mereka tidak bilang kalau dia sudah meninggal. Dan sebelumnya dia juga ada berbicara sama saya." Ucapku masih tak menyangka akan ditipu oleh penumpangku sendiri. Ning. Ya, jadi firasatku selama di perjalanan itu benar. Tapi bagaimana mungkin jika benar dia sudah menjadi mayat, dia bisa berbicara padaku? Tanpa mengatakan apa-apa, aku pun melangkah masuk ke dalam rumah. Kulihat di dalam
Tubuhnya dibaringkan di atas kasur di tengah rumah. Mereka kini sudah melepaskan sweater, kacamata, dan topi kupluk yang dikenakan oleh si penumpang pengguna kursi roda. Aku bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Ya, pucat. Pucat dan benar-benar seperti mayat. Aku terduduk lemas di depan pintu. Kenapa? Kenapa mereka tidak jujur padaku? Tapi andaikan mereka jujur mencarter mobil untuk mengantar jenazah, apakah aku masih mau? Tentu sudah pasti akan aku tolak mentah-mentah. Pantas saja kami mengalami kejadian-kejadian aneh di sepanjang perjalanan. Ternyata karena itulah alasannya. Kupejamkan mata. Semua kilas balik selama perjalanan itu kembali terbayang. Bebauan aneh, jalanan yang sepertinya tidak berujung, hawa panas yang tiba-tiba muncul, dan sosoknya yang sempat berbicara padaku. Apa itu benar-benar dia? Suara isak tangis dari pihak keluarga makin lama semakin jelas, tapi di antara suara-suara itu tiba-tiba aku merasa ada yang sedang berbisik sangat pelan di telingaku. Terima kasih, sudah mengantarkan aku pulang. Tubuhku langsung merinding. Aku tersadar dan segera berpamitan untuk pulang. Itulah pengalamanku yang tidak akan pernah bisa aku lupakan selama menjadi sopir travel lintas provinsi Kalimantan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras ya, kisah dari Kalimantan. Waduh, keren selalu. Kisah dari Om Ras ini gak pernah gagal teman-teman ya. Dan bagaimana kisah kali ini adalah kisah seorang sopir travel, yaitu Supian. Jadi yang mana di sini adalah travelnya bukan travel resmi ya teman-teman ya. Jadi platnya hitam karena plat travel resmi itu adalah plat kuning, yang mana memang diperuntukkan untuk mengangkut para penumpang. Jadi di sini bagaimana Supian mengalami banyak kejadian, tapi di kejadian yang ketiga menurut saya itu benar-benar ngeri banget. Dan betapa dia nggak ngerti nih ya kalau ketika dia sedang membawa seorang jenazah. Jadi entah apa pemikiran keluarganya, tapi kalau saya di sini mencoba mencermati bahwa orang yang dibawa dengan kursi roda itu kan sudah meninggal posisinya teman-teman. Jadi memang orang itu sudah meninggal, tapi keluarganya berusaha menutupi proses kematian dari orang itu karena ternyata dia adalah mengakhiri hidupnya sendiri atau bundir, yang mana ini harusnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan makanya mereka nggak membawa ambulan ataupun mobil jenazah, mereka meminta jasa travel. Dan Supian benar-benar nggak tahu tuh, dia hanya dibilang ada keluarga yang ingin datang ke Puruk Cahu ya tadi ya, untuk menengok saudaranya yang meninggal karena ada kedukaan. Jadi sebenarnya nggak bohong juga sih, karena dia bilang ingin pulang ke Puruk Cahu karena ada saudaranya yang meninggal. Ya bener kan, saudaranya meninggal, tapi dia memang nggak bilang juga kalau dia bawa jenazah. Dan ini jelas-jelas salah banget ya teman-teman ya, jelas-jelas salah, sangat menyalahi prosedur. Untungnya Supian nih nggak rese nih, Supian ya sudah terjadi ya kan, walaupun itu hampir saja membahayakan keselamatan dan juga bahkan nyawa dari Supian sendiri. Bagaimana enggak? Karena dia bawa jenazah, hampir saja dia tersesat masuk ke alam gaib, yang mana menurut orang tua yang sedang naik mobil Kijang di sana, itu orang di dalam itu disukain, ada yang disukain. Maksudnya orang yang meninggal itu mungkin ya disukain sama pemilik itu, dan satu mobil itu akan terus berkendara di situ selama-lamanya. Mungkin seperti orang tua yang dia temui yang terus berjalan-jalan dan mungkin dengan mobil Kijang ya, maksudnya mungkin mobil Kijang zaman dulu tuh ya. Ngeri banget ya. Kalau sampai Supian terjebak di situ udah seumur hidup dia muter-muter aja terus di situ. Dan benar-benar keren banget kisah kali ini menurut saya. Ini berbeda banget ya dari kisah-kisah yang lain. Dan kenapa sih kisah-kisah dari Om Ras itu bagus kalau menurut saya? Karena jelas kisah-kisah dari Om Ras adalah based on true story. Jadi benar-benar dari kisah nyata, dan Om Ras ini langsung dari si pelakunya sendiri nih ngomongnya. Dengan yang pasti nama dan tempat sudah disamarkan. Jadi hanya di daerahnya saja. Luar biasa kisah dari Om Ras. Om Ras terima kasih banyak atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi
kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya boleh dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara, senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.